Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita masuk ke topik yang rasanya sangat personal ya, tapi sekaligus bikin pusing kepala soal kepribadian. Pernah nggak Anda heran kenapa sih orang bisa begitu beda? Bahkan saudara kandung nih tumbuh bareng, DNA mirip, lingkungannya mungkin ya mirip-mirip lah. Kok bisa ujung-ujungnya beda banget kepribadiannya? Nah, materi kita kali ini terutama dari bab 6 buku di Idiot Brain, beneran deh nunjukin betapa rumitnya konsep ini. Rasanya kayak mencoba menangkap asap pakai tangan kosong gitu. Jadi misi kita hari ini adalah coba membongkar kerumitan ini bareng-bareng. Kenapa kepribadian itu begitu sulit dipahami dan juga diukur? Mari kita mulai kupas tuntas. Anda benar sekali. Kepribadian itu memang konsep yang licin, agak susah dipegang gitu ya. Kita nggak bisa lihat langsung bentuk fisiknya, tapi dampaknya terasa banget dalam cara kita mikir, merasa, dan bertindak. Ini semacam fondasi diri kita, tapi yaitu sekaligus penuh misteri. Oke, mari mulai dari dasar deh, definisi. Saya baca di materi Anda tentang kasus Phineas Gage. Itu kan pekerja rel kereta api abad ke-19 yang otaknya ketusuk batang besi. Ini kasus klasik banget kan ya, sering dipapai buat nunjukin hubungan otak sama kepribadian. Betul, betul. Kisah Gage itu sangat terkenal. Dia selamat loh dari cedera otak yang mengerikan itu. Nah, laporan-laporan awal bilang dia berubah drastis dari sosok yang tadinya bertanggung jawab, jadi impulsif, terus sulit diatur gitu. Meskipun, seperti yang dicatat di bacaan Anda juga, detail perubahan perilakunya ini mungkin, gimana ya, agak didramatisir juga seiring waktu. Oh gitu ya, agak dilebih-lebihkan mungkin. Bisa jadi. Tapi intinya sih tetap sama. Intinya, cedera fisik di otak itu bisa mengubah sesuatu yang kita anggap sebagai diri kita atau kepribadian kita ya. Ini nunjukin ada kaitan biologis yang kuat gitu. Tapi tetap aja mendefinisikan kepribadian itu sendiri ternyata nggak gampang. Memang. Para psikolog sudah coba merumuskannya puluhan tahun. Salah satu definisi yang cukup sering dirujuk, seperti yang disebut oleh Fares dan Chaplin di materi Anda itu, kepribadian itu semacam pola khas dari pikiran, perasaan, dan perilaku kita, yang bikin satu orang beda dari yang lain. Dan, nah ini penting, cenderung menetap dari waktu ke waktu juga dalam berbagai situasi. Pola khas yang menetap, jadi bukan cuma mood sesaat gitu ya, tapi lebih ke gaya bawaan kita dalam menghadapi dunia. Tepat sekali. Kuncinya di kata pola dan menetap. Tapi justru disitulah tantangannya. Gimana caranya kita menangkap pola yang stabil ini di tengah semua kerumitan dan perubahan dalam diri manusia? Itu nggak sederhana. Nah, kalau definisinya aja udah bikin pusing, ngukurnya pasti lebih seru lagi ya. Saya suka banget analogi dalam bacaan Anda itu. Mencoba mengukur kepribadian itu kayak mencoba memahat Gunung Rushmore pakai garpu plastik. Rasanya, wah, mustahil. Iya, analogi itu cukup menggambarkan frustrasinya ya. Ingat cerita penulis The Idiot Brain dan saudara perempuannya yang Anda sebut di awal tadi. Lingkungan tumbuh besarnya mirip, genetik juga berhubungan dekat, tapi yang satu jadi ilmuwan saraf, yang satu ahli pembuat kue. Beda banget kan? Kepribadian mereka sangat berbeda. Ini nunjukin betapa lebarnya spektrum variasi individu itu. Jadi, gimana dong sains mencoba memahat gunung ini? Meskipun mungkin ya alatnya lebih canggih dari garpu plastik lah ya. Ya, ada upaya. Upaya yang paling dominan dalam psikologi modern itu model kepribadian Big Five. 5 besar gitu. Ini bukan asal tebak loh, tapi hasil kerja keras, analisis data dari ribuan orang selama bertahun-tahun. Pakai metode statistik namanya analisis faktor. Analisis faktor itu intinya ngapain sih? Bayangkan Anda punya tumpukan besar kuesioner kepribadian dari banyak orang. Nah, analisis faktor itu pada dasarnya kayak program komputer canggih. Dia cari pola, kata-kata sifat atau deskripsi diri apa aja sih yang cenderung muncul barengan pada orang yang sama. Misalnya nih, orang yang bilang dirinya ramah, mungkin juga cenderung bilang dirinya suka bergaul dan optimis, kayak gitu. Nah, dari pola-pola pengelompokan inilah muncul 5 dimensi besar, yang dianggap bisa mencakup banyak variasi kepribadian. Oke. Jadi 5 dimensi itu apa aja? Bisa dijelasin sedikit? Bisa. Kelima dimensi itu adalah, pertama, keterbukaan terhadap pengalaman baru, openness. Ini soal seberapa imajinatif dan penasaran Anda. Kedua, kehati-hatian, conscientiousness, seberapa teratur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada tujuan. Ketiga, ekstraversi, extraversion,
Seberapa suka bergaul, antusias, dan butuh stimulasi sosial. Oke, lanjut. Keempat, keramahan, agreeableness. Seberapa kooperatif, percaya sama orang lain, dan baik hati. Dan kelima, neuroticism. Ini soal seberapa rentan Anda terhadap stres dan emosi negatif kayak cemas atau sedih gitu. 5 itu ya, openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism. OCEAN. Yap, sering disingkat OCEAN, biar gampang diingat. Dan yang menarik nih, penelitian pada anak kembar, seperti yang dikutip dalam materi Anda, nunjukin kalau sekitar 40-60% variasi dalam sifat-sifat Big Five ini bisa dijelasin oleh faktor genetika. Jadi ada dasar biologisnya. Wah, kedengarannya cukup komprehensif ya, 5 dimensi itu. Rasanya banyak aspek diri kita bisa masuk ke salah satunya. Tapi pasti ada batasannya juga kan? Nggak mungkin sesempurna itu. Tentu saja, selalu ada batasan. Kritik penting yang juga diangkat dalam bacaan Anda itu adalah bahwa analisis faktor, meskipun dia bisa nemuin pola atau korelasi, dia nggak secara otomatis ngejelasin penyebab di balik pola itu. Analogi di buku The Idiot Brain itu bagus palit. Ibarat kita tahu ember mana aja di kota yang paling cepat penuh air pas hujan deras, tapi kita nggak tahu persis kenapa lokasi itu hujannya lebih lebat, atau gimana proses hujan itu sendiri terjadi. Oh, oke, paham. Jadi kita tahu apa polanya, tapi belum tentu tahu mengapa atau bagaimana pola itu terbentuk ya. Betul? Kita tahu ada pola Big Five, tapi mekanisme persis di otak atau pengalaman hidup yang membentuknya itu masih jadi area riset yang sangat aktif. Masuk akal sih. Selain Big Five, ada model lain nggak yang juga mencoba memetakan kepribadian? Ada beberapa. Dulu sempat populer konsep tipe AB, tapi ya itu, dianggap terlalu menyederhanakan, terlalu hitam putih. Ada juga pendekatan leksikal, yang analisisnya berdasarkan bahasa. Tapi ini bisa beda antar budaya, kan kosakata tiap bahasa beda. Terus ada pandangan situasionisme. Ini menarik. Dia bilang kalau perilaku kita itu lebih dipengaruhi situasi saat itu, bukan sifat bawaan yang stabil. Wah, jadi lebih ke konteks ya? Iya, lebih ke konteks. Jadi, mana yang benar? Ya, mungkin semuanya ada benarnya sedikit-sedikit. Kepribadian itu kan kompleks. Rorschach itu gimana, Sam? Betul, Rorschach itu contoh klasik tes proyektif. Masalahnya, interpretasinya itu sangat bergantung pada si penguji. Jadi, validitas ilmiahnya sering dipertanyakan, sangat subjektif. Tapi ada satu tes populer lain yang dapat sorotan tajam banget di materi Anda, Myers-Briggs Type Indicator, atau MBTI. MBTI. Nah, ini dia. Itu kan dipaci di mana-mana ya. Di kantor, seminar rekrutmen, saya sering banget dengar orang bilang, oh saya tipe INTJ atau saya INFP. Itu gimana tuh? Persis. MBTI ini industri besar loh, nilainya jutaan dolar. Tapi, dan ini insight penting banget dari bacaan Anda yang perlu Anda ingat, MBTI itu tidak punya dukungan kuat dari komunitas ilmiah psikologi. Tunggu. Serius nih? Nggak didukung komunitas ilmiah? Iya, secara umum begitu. Dasarnya itu teori Carl Jung, yang kemudian diinterpretasikan dan dikembangkan oleh dua orang, Isabel Myers dan Catherine Briggs. Keduanya nggak punya latar belakang psikologi formal. Dan itu dikembangkan puluhan tahun lalu, banyak asumsi dasarnya yang belum terbukti secara ilmiah, bahkan ada yang bertentangan dengan temuan riset modern. Wow. Jadi, tes yang begitu populer dan dipakai banyak perusahaan itu sebenarnya rapuh gitu ya secara ilmiah. Kok bisa begitu laku kalau gitu? Aneh juga. Nah, itu pertanyaan bagus. Mungkin karena beberapa alasan ya. Pertama, hasilnya seringkali terasa positif dan memvalidasi diri. Semua 16 tipe MBTI itu digambarkan punya kekuatan unik masing-masing. Nggak ada tipe yang jelek. Oh, jadi bikin orang merasa bagus gitu ya? Bisa jadi. Kedua, ia memberi kesan sederhana dan rapi. Manusia kan suka mengkategorikan ya, diri sendiri, orang lain, rasanya jadi lebih paham kalau ada kotaknya. Ketiga, mungkin ada efek Barnum juga. Deskripsi tipe MBTI itu seringkali cukup umum, jadi banyak orang merasa, wah ini gue banget. Padahal deskripsinya bisa cocok ke banyak orang. Iya juga ya. Tapi masalahnya apa dong kalau dipakai? Misalnya buat rekrutmen kerja gitu, kan banyak yang pakai. Nah, itu yang dikhawatirkan banget. Karena tes ini kurang valid,
hasilnya mungkin nggak beneran memprediksi kinerja atau kecocokan kerja seseorang. Lebih parah lagi, seperti disinggung dalam materi Anda, orang bisa dengan mudah nebak jawaban yang diharapkan atau yang terdengar bagus biar sesuai sama profil tertentu yang dicari perusahaan. Oh, jadi bisa dimanipulasi dong ya? Bisa banget. Ini bikin hasilnya jadi bias dan kurang bermakna untuk keputusan penting kayak rekrutmen atau pengembangan karir. Jadi, ya pesannya, hati-hati kalau Anda atau perusahaan Anda terlalu mengandalkan MBTI untuk hal-hal krusial. Wow, ini peringatan yang cukup keras ya. Jadi intinya mengukur kepribadian itu memang fundamental susah ya. Bahkan dengan alat ilmiah kayak Big Five aja ada batasan. Apalagi dengan tes populer kayak MBTI. Intinya begitu. Mengutip lagi dari The Idiot Brain dengan sedikit humor nih. Tes kepribadian mungkin akan jauh lebih berguna kalau saja kepribadian kita sendiri nggak menghalangi prosesnya. Kita ini terlalu kompleks, terlalu cair, terlalu dipengaruhi konteks. Nggak bisa gitu aja dimasukkan ke dalam 16 kotak rapi atau bahkan 5 spektrum saja secara sempurna. Model kayak Big Five itu berguna sebagai kerangka berpikir. Peta lah, tapi bukan wilayahnya itu sendiri. Oke. Ini membuka mata sekali sih tentang tantangan pengukuran kepribadian. Nah sekarang mari kita geser sedikit. Bacaan Anda kan juga bahas beberapa emosi dan dorongan yang sering kita kaitkan sama kepribadian. Misalnya kemarahan. Gimana sih otak kita ngolah ini? Kemarahannya, itu respons emosional yang kuat. Secara neurologis, ini sering melibatkan area otak yang tugasnya deteksi ancaman, kayak amigdala. Awalnya, fungsi evolusionernya penting banget untuk respons lawan atau lari dari bahaya fisik. Tapi di zaman modern ini, ancaman itu seringkali sifatnya sosial atau psikologis. Misalnya, merasa diremehkan, dihina, atau diperlakukan gak adil. Otak kita yang agak primitif ini kadang bereaksi sama kuatnya kayak menghadapi bahaya fisik. Wah, pantesan ya, kadang respons kita bisa berlebihan. Makanya kita sering dengar nasihat hitung sampai 10 kalau lagi marah. Itu ada dasar ilmiahnya berarti? Ada banget. Menghitung itu kan memberi jeda waktu. Biar korteks prefrontal, bagian otak kita yang lebih rasional, yang tugasnya mengendalikan impuls, bisa ambil alih kendali dari sistem limbik yang lagi panas. Biar nggak emosi duluan gitu ya? Betul. Tapi kadang, kalau kemarahan itu nggak bisa diekspresikan atau diatasi dengan sehat, dia bisa salah alamat. Ada fenomena namanya displacement atau pengalihan. Kita marah pada satu orang atau situasi, tapi malah melampiaskannya ke target lain yang lebih aman atau mungkin nggak bersalah sama sekali. Kayaknya kita semua pernah lihat atau bahkan ngalamin ya. Oke, lalu bagaimana dengan motivasi? Apa sih yang dorong kita melakukan sesuatu dalam jangka panjang? Bukan cuma reaksi sesaat. Motivasi ini juga kompleks banget. Prinsip dasar, cari nikmat, hindari sakit, prinsip hedonis Freud, atau kalau dalam psikologi perilaku namanya operant conditioning, itu memang ada benarnya. Kita cenderung ngulang apa yang hasilnya enak dan ngindarin yang hasilnya nggak enak. Tapi motivasi manusia itu lebih dari sekedar itu. Jauh lebih rumit. Ada perbedaan krusial antara motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik. Apa bedanya tuh? Intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu dorongan dari dalam diri. Misalnya, rasa ingin tahu, kepuasan pribadi saat berhasil melakukan sesuatu, atau keinginan tulus buat menolong orang lain. Gak ada imbalan dari luar. Kalau motivasi ekstrinsik, itu dorongan dari luar. Contohnya ya uang, pujian, nilai bagus, atau takut hukuman. Nah, teori determinasi diri atau self-determination theory yang dibahas di materi Anda bilang, motivasi intrinsik kita itu bakal tumbuh subur kalau 3 kebutuhan psikologis dasar kita terpenuhi. Apa aja tuh 3 kebutuhan itu? Pertama, merasa punya otonomi, merasa punya kendali atas hidup kita sendiri. Kedua, merasa kompeten, merasa mampu melakukan sesuatu dengan baik. Dan ketiga, merasa terhubung, punya hubungan yang baik dan bermakna dengan orang lain. Otonomi, kompetensi, keterhubungan. Menarik. Tapi tunggu. Ada bagian yang menarik banget di bacaan Anda tentang over justification effect. Katanya, kalau kita ngasih hadiah ekstrinsik kayak uang atau pujian, untuk sesuatu yang awalnya kita suka lakuin secara intrinsik, itu malah bisa bikin kita jadi kurang termotivasi. Kok bisa gitu? Agak aneh nggak sih? Betul, itu temuan yang cukup mengejutkan, tapi konsisten dalam banyak riset. Contoh klasiknya sering pakai anak-anak. Anak-anak yang suka banget menggambar untuk kesenangan mereka sendiri, terus mereka mulai dikasih hadiah, misalnya stiker bintang, setiap kali mereka menggambar. Nah, ketika hadiahnya dihentikan, minat intrinsik mereka untuk menggambar justru bisa menurun drastis.
Seolah-olah alasan mereka menggambar jadi bergeser. Dari karena aku suka, jadi karena dapat hadiah. Wah, jadi hadiah malah bisa membunuh kesenangan aslinya ya? Bisa jadi begitu dalam beberapa kasus. Ini nunjukin betapa rumitnya interaksi antara dorongan internal kita sama dorongan eksternal dari lingkungan. Gak sesederhana, kasih hadiah pasti makin semangat. Wah, ini penting banget buat diingat ya, terutama buat orang tua, guru, atau mungkin manajer di kantor. Oke, terakhir nih, mari kita sentuh topik yang rasanya menyenangkan tapi juga susah dijelaskan, humor. Kenapa sih kita bisa ketawa? Humor. Seperti kata penulis The Idiot Brain, ini salah satu aspek paling manusiawi, tapi juga paling sulit diteliti secara ilmiah. Kenapa sesuatu dianggap lucu? Teorinya banyak. Ada teori relief atau pembebasan. Katanya tawa itu cara kita melepas ketegangan psikis yang terpendam. Ada juga teori superiority atau keunggulan. Kita tertawa pada kesalahan atau kebodohan orang lain karena itu bikin kita merasa lebih unggul atau lebih pintar. Agak jahat ya kalau yang itu. Terus ada lagi? Yang paling populer katanya teori incongruity, ya, ketidaksesuaian. Betul sekali. Teori incongruity ini bilang humor itu muncul saat kita mendeteksi sesuatu yang nggak pas, nggak terduga, atau bertentangan dengan ekspektasi kita. Struktur lelucon klasik kan biasanya ada bagian pengantar, setup, yang membangun ekspektasi, terus ada bagian akhir yang mengejutkan, punchline. Nah, itu contoh klasik incongruity. Punchline-nya itu membelokkan ekspektasi kita secara tiba-tiba, dan ketidaksesuaian itulah yang memicu tawa. Otak kita kayak, loh kok gini? Oh, jadi kayak ada kejutan mental gitu ya. Menariknya lagi, humor itu katanya sangat sosial ya. Kita jauh lebih sering ketawa kalau bareng orang lain dibanding pas sendirian. Iya, benar banget. Ada penelitian dari Robert Provine yang dikutip di materi Anda. Itu nunjukin kita 30 kali lebih mungkin tertawa dalam kelompok dibanding saat sendirian. Ini nandain fungsi sosial tawa yang kuat. Mungkin untuk bangun ikatan, meredakan ketegangan dalam grup, atau sekedar berkomunikasi kalau kita nyambung. Otak kita bahkan cukup canggih loh untuk bisa bedain mana tawa yang tulus, mana yang dibuat-buat atau tawa sosial aja. Keren ya otak kita. Oke, jadi kalau kita rangkum semua ini, mulai dari sulitnya mendefinisikan dan mengukur kepribadian, keterbatasan model ilmiah kayak Big Five, masalah validitas tes populer kayak MBTI, ditambah lagi kompleksitas emosi dan dorongan kayak kemarahan, motivasi, dan humor yang terkait erat, gambaran besarnya apa dong soal kepribadian ini? Gambaran besarnya adalah bahwa kepribadian itu luar biasa berlapis dan dinamis, nggak statis sama sekali. Ia itu hasil interaksi yang super kompleks antara biologi kita, gen, struktur otak, kimia otak, terus pengalaman hidup kita dari kecil sampai sekarang, cara kita belajar dari lingkungan sosial. Ditambah lagi situasi yang kita hadapi saat ini, dan bahkan cara kita memahami diri kita sendiri. Semuanya saling pengaruh. Model ilmiah kayak Big Five itu berguna, tapi sebagai peta aja, kerangka bantu, bukan wilayahnya itu sendiri. Dan alat ukur populer seringkali lebih banyak menyederhanakan daripada menangkap realitas yang sesungguhnya. Jadi, kesimpulan dari penjelajahan kita hari ini, kepribadian itu area yang memikat ya, sangat personal buat kita semua, tapi juga penuh teka-teki dan paradoks. Ia produk dari otak kita yang hebat, tapi kadang yaitu tadi, bekerja dengan cara tak terduga, sulit diukur dengan pasti, dan terus berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, nggak pernah selesai gitu ya? Betul sekali. Dan mungkin ada satu pemikiran terakhir nih untuk Anda bawa pulang untuk direnungkan. Mengingat betapa sulitnya para ahli saja mendefinisikan dan mengukur kepribadian secara objektif, bagaimana mungkin kita bisa benar-benar mengenal diri sendiri atau orang lain secara utuh hanya dengan berpatokan pada label atau tipe tertentu? Mungkin kepribadian yang sesungguhnya itu bukan soal kita masuk kotak yang mana, tapi justru soal bagaimana kita masing-masing secara unik menavigasi semua kerumitan di dalam diri kita itu sepanjang perjalanan hidup ini. Wah, sebuah pemikiran yang dalam dan menarik untuk direnungkan ya. Bukan soal labelnya, tapi soal perjalanannya menavigasi kompleksitas itu. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Sangat mencerahkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.